Saya yakin di sini kalian semua pasti mau kan badannya sehat terus sampai tua, nggak sakit-sakitan, jalan nggak dituntun kanan kiri ya, jadi jalannya tuh masih enak, koordinasi geraknya masih bagus, bergerak masih ya masih kayak anak muda gitu lah ya. Terus mau makan apa bebas boleh makan. Nah, gimana kalau ada olahraga yang bisa ngebantu semua itu sampai bisa dijalanin sampai tua dan pastinya aman, nggak bahaya. Kita bisa lakukan sampai tua, sampai umur 80-an bahkan. Ya, gue ngomongin tentang Tai Chi. Di video ini saya mau sampaikan kenapa kita harus latihan Tai Chi, manfaatnya apa aja, dan mindset atau mitos-mitos yang salah seputaran Tai Chi yang kalian sering dengar di luaran. Orang itu makin tua bukan cuma ototnya aja yang melemah ya, tapi juga koordinasi geraknya makin jelek. Kesadaran geraknya itu nggak sebagus pada waktu masih muda. Nah, cuma orang-orang banyak yang nggak berasa kalau mereka mengalami seperti itu. Kalau masalah otot, itu kalian bisa ke gym aja latihan otot. Tapi yang susah diperbaikin itu koordinasi geraknya. Makin tua makin kaku badan kita ya. Nggak sefleksibel waktu masih muda dulu. Nah, di sini Tai Chi masuk nih. Tai Chi punya peran yang bagus buat perbaikin koordinasi tubuh dan kesadaran gerak kita. Ya, jadi itu kemampuan seperti itu menurut gua sangat penting di usia 40 ke atas terutama. Jadi salah satu manfaat dari kemampuan seperti itu ya, kita lagi berjalan tuh nggak gampang-gampang jatuh. Banyak kan kasus orang tua jatuh di kamar mandi, jatuh lagi jalan segala macem, nggak lama kemudian meninggal. Jadi ya banyak olahraga yang pada umumnya sepedaan, lari, gym itu semua bagus ya, bisa ngelatih otot, ngelatih kekuatan kaki juga, latih kardio jantung ya. Tapi kalau kita latihan Tai Chi, kita tuh ngelatih sesuatu yang beda. Yang kita latih tuh gimana caranya tubuh itu bergerak sebagai satu kesatuan, keseluruhan. Makanya koordinasi geraknya tuh udah pasti bagus. Saya sendiri praktisi dari umur 20 tahunan. Nama saya Daniel Lin Wei Kang. Jadi saya udah latihan Tai Chi dari umur 20-an sampai sekarang. Dan manfaat yang saya rasain itu memang banyak banget ya. Teman-teman saya di usia 53 kayak sekarang ini udah ngalamin jalan tuh udah agak susah, gampang sakit. Kalau reunian yang diomongin itu berobat ke dokter ini, dokter itu, sakit itu ya. Nah, kalau saya sendiri masih aktif latihan Tai Chi, ngajar Tai Chi, dan bahkan ikut pertandingan juga. Usia saya pada waktu video ini dibuat 53 tahun. Jadi menurut saya manfaat Tai Chi itu beneran banyak ya. Kita punya sinkronisasi gerak bagus, koordinasi gerak bagus, awareness-nya juga masih tinggi, pikiran masih bisa fokus, dan bergerak itu nggak ada halangan, masih lincah lah kayak anak muda. Sekarang kita bahas mitos-mitos tentang Tai Chi ya. Di luaran sana banyak mitos yang beredar. Nah, mitos yang pertama ya, Tai Chi itu untuk orang tua doang. Jadi saya mau lurusin, sebenarnya nggak begitu. Semua orang dari umur berapapun, dari kecil, remaja, sampai dewasa, sampai tua, semua bisa dapat manfaat kalau berlatih Tai Chi dengan konsisten dan dengan benar. Sekali lagi, latihannya dengan benar ya. Banyak orang bilang latihan Tai Chi tapi nggak pernah belajar secara benar. Cuma lihat di YouTube doang, gimana mau benar gerakannya. Prinsip-prinsip Tai Chi harus tahu. Mitos yang kedua, Tai Chi itu gerakannya pelan, nggak melatih kekuatan. Kata siapa? Kaki saya kuat sampai umur 53 sekarang ini, kebanyakan dari latihan Tai Chi. Saya di gym, memang latihan di gym, tapi jarang sekali latihan leg, jarang main kaki. Ya, bayangkan kakinya udah terlatih di gerakan Tai Chi. Langkah-langkah Tai Chi itu jujur berat banget kalau latihannya bener dan nggak cheating ya. Nanti mungkin di video berikutnya kita bahas ya langkah Tai Chi ya. Nah ini yang ketiga, antara mitos atau bukan. Tai Chi itu bisa bikin awet muda. Yang ini menarik. Kalau yang dimaksud bikin awet muda, sekarang umur lu 50-an. Muka lu terus berubah jadi kayak anak umur 20-an gara-gara latihan Tai Chi. Itu jawabannya enggak. Enggak begitu cara kerjanya. Jadi sebenarnya yang dimaksud awet muda itu ya nggak lain adalah menghambat penurunan fungsi tubuh. Dengan latihan Tai Chi secara konsisten, sendi kita itu masih bagus, masih kuat ya. Otot sekitaran kaki, paha semua masih terjaga, terbentuk, jadi otomatis melindungi sendi-sendi juga, termasuk pergerakan tangan, joint segala macam gitu ya, itu masih bagus semuanya. Organ-organ tubuh di dalamnya juga pasti kena impact
ya impact yang positif pastinya. Jadi di Tai Chi itu kita bergerak dengan penuh kesadaran, mau gerak apapun seperti ini, mau bergerak dari pinggang, tangan, kaki, kepala, semua jadi satu, koordinasinya jadi satu ya. Oke. Nah, mitos yang keempat, ya, Tai Chi itu nggak cocok buat orang muda. Ya, siapa bilang? Saya sendiri praktisi bela diri dari karate, taekwondo, ya, muay thai, kungfu, segala macam, wushu. Ya, saya jalanin semua, saya latihan semua. Termasuk Tai Chi. Jadi, buat yang nggak tahu, Tai Chi itu adalah bela diri. Sebenarnya itu bela diri. Cuma, seiring perkembangan zaman, jadi olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Nah, terus orang bilang, Tai Chi itu gerakannya pelan karena buat orang tua. Padahal bukan begitu. Jadi tujuannya gerak Tai Chi pelan itu untuk meningkatkan kita punya koordinasi gerak. Mitos atau mindset keliru yang kelima ya. Tai Chi itu kalah sama MMA, nggak bisa buat tarung, gerakannya begitu pelan. Ya, ngaku apa namanya? Tai Chi cuma bisa dipakai di film-film doang. Oke, ya, gua kasih tahu guys. Tujuan orang belajar Tai Chi macam-macam ya. Ada yang buat kesehatan, ada yang buat menguasai bela diri Tai Chi-nya, ada yang buat performance, keindahan dan sebagainya ya. Jadi tujuannya beda-beda. Ngomongin soal tarung, kita pakai common sense aja lah. Kalau petarung bergerak cepat seperti ini, masa kita mau lawan dengan gerakan seperti ini? Kan nggak mungkin juga ya. Jadi segala sesuatu tuh di-adjust. Kondisi kita latihan sama kondisi kita di lapangan itu pasti berbeda jauh. Nah, dengan kita berlatih gerakan Tai Chi, kesadaran gerak kita bagus, refleks kita jadi bagus, pergerakan kita juga jadi sesuai ya. Nah, masalah menang atau kalah itu tergantung dari banyak faktor. Nggak bisa kita bilang Tai Chi pasti kalah sama MMA ya. Taekwondo pasti menang dari Tai Chi, atau Tai Chi pasti bisa ngalahin bela diri lain, nggak begitu. Balik lagi ke jam terbang dan jam latihannya. Sebenarnya banyak orang yang minat latihan Tai Chi, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Makanya, saya ada bikin online course yang bisa kalian ambil di link bio profile saya, atau di deskripsi di bawah ini. Di online course ini nggak cuma diajarin ngafalin jurus Tai Chi, tapi diajarin juga dari warming up-nya, dari prinsip-prinsip Tai Chi-nya, upper body-nya, lower body-nya seperti apa, cara melangkah yang benar seperti apa, ya, gerak yang benar gimana, itu semua diajarin secara detail. Dan di course ini ada 8 gerakan dasar Tai Chi, ya, 8 gerakan ini kalian pelajarin. Jadi 8 gerakan ini itu taruh kita punya base untuk bergerak secara benar di Tai Chi, ya. Untuk belajar Tai Chi yang lebih intermediate, lebih advance, lebih mudah pastinya. Oke, itu aja. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di video berikutnya.